Analisis kasus Freon Garuda Indonesia. Garuda Indonesia Persero Tbk adalah perusahaan penerbangan komersial pertama di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia atau BUM. PT Garuda Indonesia Persero Tbk telah berkembang cukup pesat dengan memiliki 195 pesawat di Januari 2017 dengan lebih dari 600 penerbangan setiap harinya. Namun ternyata PT Garuda Indonesia Persero Tbk memiliki sisi gelapnya tersendiri. Pada tanggal 28 Juni 2019, PT Garuda Indonesia Tbk resmi dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi oleh beberapa lembaga seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) atas kecurangan pengakuan pendapatan pada laporan keuangan di tahun 2018. Adapun kronologi kecurangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk adalah sebagai berikut. 1. Pada tanggal 31 Oktober 2018, manajemen Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi mengadakan perjanjian kerjasama yang telah diamandemen. Terakhir dalam amandemen 2 tanggal 26 Desember 2018 mengenai penyelidikan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Perjanjian tersebut berlaku selama 15 tahun. 2. Berdasarkan catatan laporan keuangan nomor 47 huruf E menjelaskan bahwa Mahata akan melakukan dan menanggung seluruh biaya penyediaan, pelaksanaan, pemasangan, pengoperasian pesawat dan pembongkaran dan pemeliharaan terhadap termasuk dalam hal terdapat kerusakan, mengganti dan memperbaiki peralatan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Garuda mengakui penghasilan dari perjanjiannya dengan Mahata sebagai suatu penghasilan dari kompensasi atas pemberian hak oleh Garuda ke Mahesa. Tiga, manajemen Garuda mengakui sekaligus pendapatan perjanjian tersebut sebesar USD 236.94 juta dengan USD 28 juta diantaranya merupakan bagi hasil yang didapat dari PT Sriwijaya Air. Padahal perjanjian belum berakhir dan diketahui bahwa hingga tahun buku 2018 berakhir, tidak ada satupun pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak Maheta, meskipun telah terpasang 1 unit alat di Citylink. 4. Selain itu, dalam perjanjian Mahata yang ditandatangani pada 31 Oktober 2018 tidak tercantum term of payment yang jelas dan belum ditentukan juga secara pasti cara pembayarannya dan jaminan dari perjanjian tersebut. 5. Mahata hanya memberikan surat pernyataan komitmen pembayaran kompensasi sesuai dengan paragraf terakhir halaman 1 dari surat Mahata 20 Maret 2019. Skema dan ketentuan pembayaran ini tetap akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.
ketentuan dan skema pembayaran sebagaimana yang disampaikan dalam surat ini dan perjanjian dapat berubah dengan mengacu kepada kemampuan finansial Mahata. 6. Dari pengakuan pendapatan ini, PT Garuda Indonesia Tbk terbukti melakukan pelanggaran peraturan OJK nomor 29 POJK titik 04 tahun 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 10 juta rupiah. Selain itu, seluruh anggota direksi PT Garuda Indonesia Tbk juga dikenakan sanksi administratif berupa masing-masing 100 juta rupiah karena melanggar peraturan Bapepam nomor 8G.11 tentang tanggung jawab direksi atau laporan keuangan. Sanksi administratif juga dikenakan secara tanggung rentang sebesar 100 juta rupiah kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk periode tahun 2018 karena dinyatakan melanggar peraturan OJK nomor 19 Jog POJK titik 004 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik